adalah sesuatu yang normal ketika seseorang itu menjadi khawatir. Tetapi saudara, jangan biarkan kekhawatiran itu menguasai hidup kita, ya. Ya, kayaknya kita ngomong jangan khawatir tuh enak. Ada yang bilang, Bu, gampang aja Ibu ngomong jangan khawatir. Saya ini besok tanggal jatuh tempo loh. Kita akan sama-sama belajar. Kenapa Yesus berkata jangan khawatir? Ini adalah sebuah warning. Ya, ayat ini jelas berkata, orang yang mendengarkan firman tetapi dia khawatir itu seumpama dia menabur benih di satu tanah yang penuh dengan semak duri. Mungkin benih itu baru mau tumbuh saudara, tetapi karena kekhawatiran itu menghimpit benih itu, gak jadi tumbuh. Jangankan berbuah, tumbuh aja gak. Tapi orang yang mau terus mempercayai Tuhan, engkau akan melihat perbedaan yang nyata kata firman Tuhan di hari-hari terakhir ini. Pakai kesempatan ini untuk membuktikan imanmu kepada Tuhan. Amin saudara. Ya, jangan biarkan semak duri itu tumbuh di dalam hidupmu. Mari kita terus mau berkata, Tuhan uji kami. Menghadapi hari-hari sulit ini kami terus akan melihat pemeliharaan Tuhan. Kami tidak mau membiarkan semak duri kekhawatiran itu menghalangi benih firman Tuhan bertumbuh dalam hidup kami. Saudara, belajar mempersembahkan hidup, menyerahkan hidup itu kepada Tuhan. Kenapa? Karena orang yang khawatir itu hanya menyusahkan diri. Ada banyak hal orang mengalami masalah dalam hidupnya, kenapa? Menyusahkan diri. Kenapa kita nggak boleh khawatir? Yang berikutnya, Matius pasal yang ke-6 ayat 27, Yesus berkata begini, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Siapakah di antara kita yang karena khawatir terus kita melihat mujizat gitu? Justru kekhawatiran itu adalah penghambat mujizat dalam hidup kita. Ketika engkau khawatir itu artinya engkau tidak mempercayai Tuhan. Ya, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Kenapa kita nggak boleh mengkhawatirkan hidup kita? Karena semua itu dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Artinya apa? Kalau kita mengkhawatirkan sesuatu yang di dunia ini, maka kita sedang gagal fokus. Waktu engkau fokus pada Tuhan, bukankah Dia Bapa pencipta segala sesuatu? Ya, saudara, kalau engkau tidak beriman, ya jangan coba ikut Tuhan. Ya, karena hanya orang-orang yang beriman yang boleh sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Apa itu iman? Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Saya mengerti karena keadaan zaman kesusahan ini, hari-hari ini banyak orang terus memakai kekuatan pikiran. Tapi jangan pernah lupa, Tuhan itu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Kita harus masih tetap percaya ada alam supranatural di mana Tuhan sanggup bekerja di dalamnya. Sesuatu yang gak pernah terpikir. Ya, saya kemarin mendengar kesaksian dari seseorang, saudara. Dia menelpon saya, dia setia mendengarkan khotbah-khotbah saya di YouTube saya. Dia cerita, dia pulang dari Amerika, lalu dia menikah. Ketika dia menikah, dia akhirnya harus tinggal di Indonesia. Tapi tiba-tiba saudara, dia sudah meninggalkan semua kenyamanan di Amerika. Dia bilang, Ibu bayangkan dalam usia muda saya sudah jadi milioner Bu, dengan gaji saya di sana yang begitu besar. Tapi saya harus meninggalkan semuanya, saya harus menikah di Indonesia. Dan kalau saya di Indonesia, saya lebih dekat dengan Tuhan. Kalau di sana memang saya dapat semua uang, kekayaan, jabatan, tapi saya jauh dari Tuhan. Disitulah saya harus memilih. Saya harus ikut Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan, tapi pulang meninggalkan semua kenyamanan itu. Ya, saya sudah dijanjikan untuk sebuah tempat tinggal di tempat kalangan yang mewah di Amerika, Bu. Tapi saya harus memilih. Kenapa? Karena kalau saya di sana terus, pergaulan membuat saya jauh dari Tuhan. Akhirnya dia balik ke Indonesia, dia memutuskan untuk memilih hubungan dekat dengan Tuhan. Dia tinggalkan segala kenyamanan sampai di Indonesia. Dia memulai merintis pekerjaan, ya. Tapi memang susah Bu, karena saya harus memulai dari nol. Tapi saudara percayalah, ketika engkau mengutamakan dan mempercayakan hidupmu pada Tuhan, apa yang mustahil itu Tuhan sanggup kerjakan. Tiba-tiba ada orang dari Amerika itu masuk ke emailnya dia, itu email salah alamat.
namanya dia Peter, ada orang juga nama Peter. Nah, orang itu email ke dia, Peter, kamu tuh salah kirim barang, orang dari Amerika. Dia balas, sorry, saya bukan Peter itu, tapi memang namanya saya Peter. Orang yang di Amerika bilang, hey, oh iya, saya ingat kamu Peter yang di perusahaan ini. Iya, sekarang kamu di mana? Lama kok nggak tahu alamatnya. Oh, saya sudah di Indonesia. Wow, kebetulan sekali kami lagi buka satu usaha. Sekarang sudah ada di Jepang dan beberapa di negara-negara. Kami mau buka di Indonesia. Kamu mau nggak? Dia dibukain kantor di Jakarta, semua biaya dari Amerika, dia jadi konsultan, saudara. Dia bilang, ibu, saya terheran-heran, gaji saya itu dolar, bu, dan di saat pandemi seperti ini, saya menerima gaji yang cukup besar. Saudara, orang itu kalau mau hidup berkenan dan percaya Tuhan, dikejar-kejar berkat loh. Benar. Ada hal-hal yang kita nggak mengerti secara nalar yang sanggup Tuhan kerjakan. Di masa pandemi ini, ketika juga saya pertama kali waktu mau masuk pandemi, saya dan suami agak ketakutan. Ya, semua jadwal cancel. Semua, bu, maaf ya, jadwal di cancel. Padahal saya ini kan sudah 1 tahun ke depan itu udah ada jadwal. Tapi karena pandemi semua satu persatu, bu, cancel dulu ya, cancel. Sampai kapan? Nggak tahu. Sampai kapan kita juga belum tahu. Secara manusia, kami itu hidup dari pelayanan. Ya, kita nggak tahu mau berharap di mana pas anak saya mau masuk kuliah. Begitu banyak ketakutan di benak kami. Ya, tetapi Tuhan itu sanggup membuka jalan. Saudara tahu sampai hari ini pelayanan saya begitu padat dari sebelum pandemi. Sekarang pelayanan lewat Zoom, yang undang bukan cuma dari Indonesia, dari Amerika, dari Paris, dari semua negara-negara. Bahkan yang mengherankan lagi di pandemi ini, tiba-tiba saya bisa melukis. Ya, dan itu wow, luar biasa, saya tidak menyangka, saudara. Ya, sekarang kebanjiran pesanan lukisan. Tapi apa yang Tuhan buat? Ya, di saat anak saya pas mau masuk kuliah, ada orang yang beli lukisan saya 75 juta. Saya bersaksi untuk kemuliaan Tuhan. Dan sampai hari ini saya melihat Tuhan pelihara kami. Orang-orang yang berjalan dan menaruh iman dan harapnya. Ketika kami mulai memasuki pandemi, kami berkata kita nggak tahu nanti hidup bagaimana. Ke depan bagaimana, semua jadwal cancel. Tapi kami berdua, saya dan suami, memutuskan untuk menaruh iman dan harap kami pada Tuhan. Apa yang kami lakukan, saudara? Saya dan suami berkata, kita pernah melewati yang lebih buruk dari ini. Makanya bersyukur kalau saudara sudah pernah melewati yang buruk. Tak perlu takut, taruh iman kita pada Tuhan. Dan saya mau bersaksi kepada saudara, hari-hari ini kami diberkati sangat-sangat luar biasa. Dan bukan cuma itu, kita harus menjadi berkat juga bagi orang yang lain. Saudara, saya melihat ketika kita menaruh harapan, jangan khawatir. Yesus bilang itu semua dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ya, jangan pikir itu. Kenapa, saudara? Karena Yesus bilang kesusahan sehari cukup untuk sehari. Besok itu ada kesusahannya sendiri. Jangan saudara pikir yang besok belum terjadi. Pikir aja yang sekarang. Amin, saudara. Ya, ada orang-orang yang kebingungan, yang kaya-kaya banget. Bu, saya ketakutan. Kenapa? Kalau saya mati nanti harta saya mau dikemanain loh. Mikir mau kasih harta aja bingung loh. Ya, saya bilang kan belum tahu matinya kapan kan. Iya, tapi saya bingung. Ya udah, kalau mati aja, nggak apa-apa. Hartanya biar yang urus orang lain. Amin, saudara. Ngapain sih kita berat-beratkan hidup, menyusahkan diri, memikirkan yang aneh-aneh? Mari kita fokus hanya pada Tuhan. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Besok ada kesusahannya sendiri. Yesus berkata, akan tetapi Bapamu yang di sorga, ya, tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Ingat, Bapa itu maha tahu. Tapi kita sok tahu. Ya, Bapa itu maha tahu kamu memerlukan semuanya itu. Kita ini hanya cukup apa? Kenalilah Tuhanmu. Mari kita mengenal Tuhan dengan benar supaya kita punya iman yang benar. Kalau kita nggak mengenal Tuhan dengan benar, susah, saudara. Kenalilah Tuhan dengan benar supaya engkau nggak mudah bimbang. Ya, masalahnya banyak orang Kristen itu tidak mengenal Tuhan dengan benar. Firman Tuhan berkata, Mazmur 55 ayat 23, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau.
tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Amin. Apa yang harus aku lakukan, Bu, kalau hari ini aku sedang khawatir? Datang di kaki Tuhan. Saya cuma mau bilang, saudara, tidak ada orang kaya yang hebat yang bisa menolong saudara. Tidak ada pendeta hebat yang bisa mendoakan saudara. Tidak ada dokter hebat yang bisa menyembuhkan saudara. Tidak ada psikiater hebat yang bisa memberikan engkau motivasi untuk bangkit. Engkau punya Tuhan yang hebat. Apa yang harus kita lakukan ketika kita khawatir? Datang di kakinya. Ayat ini berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Dia yang menanggung engkau. Karena tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Kalau ayat ini berkata tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah, berarti ada saat-saat memang Tuhan izinkan orang benar itu goyah. Tetapi ingat, tidak untuk selamanya. Ya, saudara, orang yang dikatakan beriman itu orang yang seperti apa? Orang yang sudah melewati ujian iman. Ketika engkau goyah, Tuhan mau lihat, ya, kepada siapa engkau menaruh harap. Ketika aku menaruh harapanku pada Tuhan, Alkitab berkata, Dia adalah sauh yang teguh. Ya, apa itu sauh? Kalau kapal itu mau bersandar, ya, nanti dilempar jangkar, ya, lalu diikat pada sauh itu, sauh yang teguh itu tidak akan tergoyah, bahkan kapal itu nggak bisa lari kemana-mana. Mari kita taruh iman kita kepada Kristus. Dia sauh yang teguh, saudara, yang tidak akan pernah membiarkan kita ini ya jauh, atau kita ini hidup kita berantakan. Hanya sejauh mana engkau menaruh harapanmu kepada Tuhan, engkau akan melihat Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan di hidupmu.